Um, Halo, nama saya Yudhistira Oktaviandi, biasa dikenal dengan panggilan Odi. Saya alumni FMIPA UI Biologi 2014. Sekarang saya bekerja sebagai supervisor, lab specialist di salah satu institusi penelitian di Jakarta. Jadi memang dari SMA itu udah suka banget sama science gitu, jadi biologi, fisika, kimia gitu. Suka sainsnya itu karena sains itu bisa menjelaskan fenomena yang terjadi di lingkungan kita. Dan waktu SMA dulu itu terinspirasi dengan kontribusi sains di masyarakat seperti penemuan insulin dan juga vaksin polio. Mungkin yang sebentar lagi kita akan lihat adalah penemuan vaksin COVID-19. Sebenarnya sains itu punya bahasanya sendiri. Jadi bahasa sains itu berupa rumus dan konsep. Seperti belajar bahasa baru, kalau kita nggak biasa tentu akan menjadi susah gitu. Tapi kalau kita bisa terus konsisten dan tekun, sains itu akan jadi mudah. Dan ketika kita sudah bisa berbicara sains, maka sains itu sudah seperti bahasa baru bagi kita. Oke, jadi perlu digarisbawahi bahwa sebenarnya sains itu bukan untuk dihafal. Tadi kan saya bilang kalau sains itu seperti bahasa. Jadi kalau bayi belajar bahasa itu bukan dihafal bahasanya, tapi dipahami. Nah, serunya sains itu adalah kita berusaha untuk memahami fenomena yang terjadi di sekitar kita. Untuk biologi sendiri, lebih serunya lagi adalah bahwa biologi itu hanya sebagai objek. Jadi kita bisa padukan dengan sains yang lain, bisa dengan fisika, kimia, matematika, bahkan kita bisa memadukan biologi dengan ekonomi seperti itu. Itu mitos. Kita memakai semua bagian otak kita. Walaupun memang tidak semua bagian otak kita itu dipakai untuk mentransmisikan sinyal, tetapi bagian-bagiannya itu menunjang untuk transmisi sinyal itu tersebut. Jadi sebenarnya kita memakai semuanya. Golongan darah itu kan sebenarnya adalah protein di permukaan sel darah merah, sedangkan kepribadian itu sendiri diatur oleh otak gitu. Jadi dari fakta ini saja sudah jauh keterkaitannya. Ini tergantung sebenarnya jatuhnya di mana gitu ya. Kalau misalkan jatuhnya di tempat yang relatif bersih, masih aman untuk dikonsumsi karena kita sendiri punya sistem imun dan juga saluran pencernaan kita itu punya mekanisme untuk membunuh bakteri. Tapi kalau misalkan memang ragu bahwa tempat tersebut tidak cukup bersih, ya sebaiknya jangan. Tergantung kita interpretasikan si indera itu sebagai apa gitu. Kalau misalkan indera yang dimaksud adalah untuk kita mendapatkan informasi dari lingkungan, ya memang hanya ada 5 indera. Tapi bentuk informasi yang seperti apa itu bisa dikategorikan menjadi beberapa kategori lainnya gitu. Jadi misalkan indera perasa itu kita bisa merasakan tekanan, bisa merasakan sakit, bisa merasakan panas, dingin, dan itu diatur oleh saraf yang berbeda. Jadi tergantung bagaimana kita menginterpretasikan indera tersebut. Ini jelas merupakan sebuah mitos gitu. Jadi antibiotik itu sendiri sebenarnya merupakan obat yang dipakai untuk mengontrol pertumbuhan bakteri. Dan virus itu adalah jenis mikroorganisme yang berbeda dari bakteri. Jadi kalau pakai antibiotik untuk bunuh virus itu jelas salah. Oke, jadi
Kalau mau belajar sains itu sebenarnya yang paling penting adalah rasa penasaran gitu. Kalau misalkan kita sudah punya rasa penasaran terhadap suatu fenomena yang kita amati, nah di situ belajar sains akan mulai menjadi mudah. Oke, jadi selama kuliah dulu saya sempat jadi mahasiswa berprestasi di Universitas Indonesia, mewakili FMIPA, dan juga sempat mendapatkan beberapa penghargaan di bidang sains, baik internasional maupun nasional. Oke, jadi kan sains itu kita mempelajari fenomena, dan tentunya ketika kita memformulasikan pertanyaan, awal mulanya kita memperhatikan lingkungan kita. Jadi benar banget kalau misalkan kita bisa belajar sains itu mulai dari memperhatikan sekitar kita. Iya, bener banget gitu. Jadi belajar sains itu sebenarnya memiliki beberapa tahapan gitu. Untuk pertama, ketika kita mencari pertanyaan, memformulasikan pertanyaan, tentu kita awali dengan memperhatikan sekitar kita. Mungkin akan lebih banyak kita belajar di atas meja ketika kita mulai melakukan eksperimen, kemudian juga mensintesis kesimpulan dari hasil yang kita amati. Untuk gaptek jelas enggak gitu. Teknologi asalnya itu dari sains gitu. Jadi ketika kita mempelajari sains, justru kita mempelajari bagaimana sebenarnya teknologi itu dikembangkan gitu. Dan untuk bahwa anggapan anak MIPA itu susah bergaul, tidak bisa bergaul, itu sangat salah. Jelas banyak banget kita lihat di lingkungan sekitar kita, terutama di FMIPA UI, itu anaknya gaul-gaul, banyak yang bisa ngeband, terus ikut kegiatan olahraga, kegiatan sosial gitu, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. What do you expect from science bachelor? No, enggak, itu bercanda. Jadi sebenarnya justru ketika kita menjadi lulusan FMIPA gitu, lulusan MIPA, peluang itu sangat besar. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian lulusan MIPA, kalian bisa bekerja di bidang non-MIPA. Tapi kalau sebaliknya agak susah seperti itu. Dan bidang-bidang yang bisa ditekuni selain di luar sains itu bisa menjadi konsultan, kemudian bisa menjadi pebisnis, ataupun bahkan politisi. Sebenarnya kalau peluang emas, semua sains, baik fisika, kimia, biologi, matematika, geografi, semuanya punya peluang yang sama besarnya. Mungkin akan lebih kepada problem yang ingin di-solve atau yang ingin dikembangkan gitu. Jadi kalau sekarang mungkin lebih banyak yang terkait dengan pengembangan obat, kemudian misalkan yang terkait dengan climate change gitu, kemudian yang terkait juga dengan data science gitu. Tapi ketiganya ini tidak menutup kemungkinan bahwa subjek-subjek sains, subdisiplin sains itu bisa berkontribusi semuanya di bidang-bidang tersebut. Ini benar banget gitu. Jadi memang banyak anggapan bahwa sains itu adalah disiplin yang eksklusif gitu. Tapi justru sebenarnya dalam pengembangan sains sendiri kita sangat butuh banyak kontribusi dari masyarakat seperti itu. Jadi memang kedepannya harapannya sains itu bisa menjadi lebih inklusif gitu. Oke, buat kalian yang masih menjadi mahasiswa di FMIPA UI, jangan patah arang, terus semangat, jangan jenuh untuk mendalami ilmu, terutama di masa pandemi ini. Yakin aja bahwa apa yang kita hadapi sekarang, tantangan yang kita hadapi sekarang akan menjadikan diri kita individu yang lebih baik di kemudian hari.
Untuk kesan selama berkuliah itu seru ya, asik gitu. Karena kita banyak dapat ilmu sains itu lebih mendalam dan juga banyak proses pendewasaan yang terjadi di luar sains gitu ya. Jadi untuk persiapan diri kita berkontribusi di masyarakat. Dan untuk pesan buat FMIPA UI, semoga FMIPA UI bisa terus menjadi institusi unggulan di bidang sains dan bisa berkontribusi untuk sains di Indonesia maupun dunia. Selamat Dies Natalis ke-60 tahun FMIPA UI. Semoga semakin jaya. FMIPA UI goes further. Pertanyaan yang pertama adalah kesan sebagai alumni FMIPA UI. Kesan sebagai alumni FMIPA UI, kalau saya bangga. Pertama bangga dengan nama UI-nya dan kedua dengan FMIPA-nya juga bangga sekali. Dan itu terlihat kebanggaannya itu orang lain juga appreciate dengan kita menjadi alumni FMIPA UI. Alumni FMIPA UI semoga ke depan semakin kebersamaan yang semakin kuat ya, untuk memajukan FMIPA UI ke depan, di mana sekarang ini sudah 60 tahun, bukan usia yang muda bagi suatu perjalanan. Oleh karena itu kita berharap alumni semua kompak untuk memajukan kampus kita. Walaupun judulnya Fakultas Sains, tapi alumni FMIPA UI itu bisa ada di mana-mana, di segala bidang, di berbagai lapangan. Itu yang membuat saya bangga. Alumni FMIPA UI itu bukan yang sok-sok weirdo gitu, enggak. Cool ya, dan kita nyanyi, kita seru gitu ya. Jadi ternyata alumni FMIPA UI bisa gaul, ya, bisa seru-seruan, dan juga nggak hanya di lab. Jadi kayak saya malahan S2-nya seni, ya, hubungannya apa coba? Saya seni, tapi ternyata itu adalah saudara kembar. So, FMIPA UI terus jaya. Selamat untuk FMIPA UI ulang tahun yang ke-60. Selamat, semoga semakin jaya, semoga lulusannya semakin beredar dan semakin eksis di mana-mana, dan juga tetap jangan lupa tetap gaul. Biar kita tetap Gaul dan kualitas internasional.